Halo rekan pendidik, para pengajar, serta semua rekan yang sangat-sangat peduli dengan ilmu pengetahuan yang ada di sana, dimanapun Anda berada. Masih bersama di podcast MBM, di mana podcast MBM adalah sebagai wadah ekspresi penyadaran. Bersama saya, Denny Fahrian di sini, serta rekan saya. Ini kalau saya menyebut nih rekan pimpinan atau bos saya ini. Rekan. Rekan ya. Kalau di sini rekan ya. Iya. Nanti kalau pimpinan jangan disungkan. Oke. Beliau ini adalah Bapak Warli. Ya. Beliau juga sebagai wareksa Katanya. Oh, masih tetap ya. Insyaallah. Ya, kami akan berbincang-bincang selama beberapa menit ke depan terkait dengan prestasi, terkait dengan riset dan perkembangan ilmu teknologi. Semuanya akan kita bincang-bincangkan dengan narasumber yang penuh dengan inspirasi dan motivasi ya. Sehingga kita bisa maju melangkah dengan lebih pasti. Kan demikian ya? Betul. Kebetulan tamu kita luar biasa. Luar biasa dua-duanya. Wah, medeni ya. Ya, monggo diperkenalkan Pak Warli, siapa saja narasumber kita? Iya, jadi narasumber kita hari ini luar biasa. Yang pertama adalah Ibu Ketua Umum PGRI. Selamat datang di Universitas PGRI Rongolawet 2. Kita berikan aplaus. Terima kasih. Rongolawet universitasnya keren. Wah, terima kasih Prof. Ini adalah sebuah kehormatan bagi Rongolawet. Apalagi tadi sambutannya ketika pembukaan, saya mendengar bahwa harusnya ke Gresik tapi disuruh mampir dulu ke Tuban. Jadi bagi kami ini luar biasa. Dan saya udah nyobain karyanya mahasiswa. Mau batiknya, sudah saya belinya. Terus tehnya yang mendapatkan lomba karya internasional. Dan semua karya-karya itu sudah saya coba. Dan semua dan saya akan bawa ke Jakarta. Saya bilang ini loh karyanya Universitas PGRI. Mantap sekali. Dan yang narasumber yang kedua kita adalah yang kedua tidak asing lagi, beliau adalah Ibu Rektor Universitas PGRI Tuban, Ibu Profesor Dr. Anda Supriyana Dia Nur Cahyani, MKes. Bu Rektor, selamat datang juga. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seperti apa di sini, debu-debu saya ya. Ya, selamat datang Bu Rektor. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kita akan banyak bertanya nanti terkait dengan perkembangan Miro juga. Siap nih? Siap. Oke, langsung saja Pak Warli. Ya, pertanyaan jenengan apa saya dulu ini? Nanya. Oh, saya dulu ya. Kalau saya nanti fokusnya kepada kegiatan yang hari ini. Oke, baik. Seperti itu ya. Baik. Kalau saya pertanyaannya sih mudah sebenarnya kepada Bu Uni. Ya, enggak pakai Unifah ya. Saya ngelihat ini loh Pak. Bu Uni itu 60 tahun yang lalu dilahirkan dari Cirebon. Sebenarnya saya lagi di Jakarta. Oh, dari Jakarta. Tapi waktu itu belum diadministrasikan dari orang tua saya pindah ke Cirebon. Ya. Tapi dimanapun ini bumi Tuhan. Oh iya. 5 April. Menjadi omong tahu nih. 5 April lah. Ketika saya lihat 5 April itu ternyata zodiaknya Aries. Wanita dengan zodiak Aries adalah wanita yang tidak mengenal kata takut. Mereka selalu berani membela yang benar. Individu yang vokal, setiap tantangan atau masalah menghampiri selalu dihadapi dengan semangat, cepat dan berani. Itu katanya Google. Tapi Aprilnya sama dengan saya. Oh, Aprilnya sama. Oh, sama berarti. Bu Uni. Tapi bukan April Mop ya. Bukan April Mop ya. Ya. Bu Uni. Yes. Untuk PGRI sendiri sampai hari ini bagaimana kinerja terhadap universitas-universitas di PGRI seluruh Indonesia, bagaimana ini sudah seperti apa yang perjuangannya? Ya. Kalau kami melihat universitas itu adalah mission sacre, misi suci dari kita membangun organisasi. Salah satunya adalah mencerdaskan bangsa, dan PGRI berkontribusi dalam pembangunan itu melalui pendidikan mulai dari PAUD Dasmen hingga perguruan tinggi. Dan hari ini adalah tantangannya nggak mudah, tapi
Dari antara yang tidak mudah itu, kita melihat potensi yang luar biasa. Ibu Profesor Dr. Dian ini salah satu debutan yang menurut kami itu sepertinya blessing dari Gusti Allah kepada Universitas PGRI. Beliau itu sangat tough gitu, di antara tantangan bisa menyelesaikan menjadi profesor dan bisa membawa Uniro seperti ini. Dan hari ini kita semuanya melihat ada semacam lompatan karena melatih guru, sama aja sih, guru pendidik dosen-dosen muda untuk melahirkan karya-karya ilmiah bereputasi internasional sebagai salah satu hambatan yang biasanya dihadapi untuk menuju mereka sebagai dosen profesional. Even kita pengen mendorong mereka untuk menjadi para profesor muda, dan itu IBDIAN programnya di Forum Pendidikan Tinggi PGRI. Tantangannya apa ini salah satu? Tantangannya sebenarnya banyak banget. Banyak banget. Jadi kalau harus diakui bahwa perguruan tinggi swasta itu nggak mudah, karena dia harus mendevelop semuanya sumber dayanya sendiri, iya kan? Nggak ada yang membantu kecuali dari diri kita sendiri. Jadi tantangan itu regulasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan berbagai macam, dan internal kita sendiri juga banyak tantangan gitu ya kan. Manusianya sendiri ya. Iya pasti itu manusianya tuh ya yang jadi fokus. Tetapi satu kata aja, kalau kita mau berubah dan kita nggak mau diam di satu tempat di comfort zone, maka kita akan merasakan harapan itu. Ya, saya nggak pernah berpikir ketika 2016 melantik Ibu Dian menjadi rektor, belum profesor. Situasinya sangat memprihatinkan. Melihat hari ini ada ruang podcast yang sangat representatif, ya kan? Mengajak kita untuk mengajak kita untuk mengenal lebih jauh dan sekaligus menyampaikan pikiran-pikiran edukasi kepada masyarakat. Menurut saya keren banget sih. Itu semua karena orangnya mau berubah. Jadi leadership itu menjadi sangat penting. Dan hormat saya buat Profesor Dian. Monggo ditanggapi. Monggo ditanggapi Rektor. Terima kasih. Ya. Kami semuanya tentunya tidak lepas dari support Prof. Uni. Pertama, kami dilantik, dikukuhkan, tentu ada semacam beban moral yang harus kami tindak lanjuti dan kami bertanggung jawab bagaimana membawa nasib Uniro ke depan, karena diketahui bersama adalah terkait dengan mahasiswa, terkait dengan dosen, karyawan gitu ya, semua menggantungkan nasib di sana. Di situ tentunya dengan masalah yang begitu kompleks itu, kami tidak lari, tapi kami terus berjuang. Ya, itu sebagai motivasi, sebagai cambuk bagi kami. Bagaimana kami bisa menyelesaikan dengan cara yang baik, ya, sesuai dengan aturan, tidak emosional, tapi bisa membawa solusi yang win-win solution. Ya ini Bu, ini saya juga kena cambuk sebenarnya. Iya, cambuk. Ya berkat perjuangan beliau juga di PGRI, masih ingat di benak kami pada tahun 2015 Prof. Uni kami dikukuhkan. Pertama kali Rektor PGRI yang dikukuhkan adalah saya. Beliaunya sendiri waktu itu yang memberi rekomendasi dan langsung menyampaikan saya akan datang ke Tuban mengukuhkan Anda. Akhirnya jadi ini ya. Keren banget. Waktu itu memang sempat maju mundur juga. Jangan saya Bu Uni gitu, yang lain saja. Langsung saya ditarik aja, dibawa ke mobil, gak bisa hari ini. Waduh, seperti itu. Tapi pantesan. Nelayan yang tangguh itu adalah nelayan yang selalu dihantam ombak yang besar. Bukan oleh laut yang tenang. Soalnya aku barusan ditraktir makan. Saya melihatnya itu dari sini itu keduanya itu saling menyanjung begitu ya, saling ini begitu ya. Oke, saya masuk ke Bu Uni lagi. Bu Uni mungkin sedikit terkait. Kita mungkin fokus sedikit yang kegiatan tadi. Nah ini terkait dengan sekarang ini bagaimana Bu? Ya, yang pelatihan itu Prof. Sekarang ini yang sepertinya adalah bagi Bu Ketum
ini adalah sesuatu kegiatan yang luar biasa. Ya, Kenapa saya mengatakan begitu? Adalah hari ini undangan utamanya kan Bu Ketum adalah di Gresik. betul. Sampai justru diutamakan dulu yang di Tuban. Ya. Kemungkinan target atau harapan ke depannya terkait dengan forum ini seperti apa? Iya, karena saya melihat ya bahwa salah satu permasalahan itu adalah melawan egoisme diri sendiri. Ini memberi kesempatan dosen-dosen muda untuk berlatih jurnal internasional yang sangat mungkin mereka itu nanti akan jadi diusulkan jadi profesor melebihi daripada pimpinannya. Dan itu adalah sebuah tahapan paling sulit dalam organisasi ketika kita berani mengambil sebuah tindakan untuk melakukan perubahan yang signifikan memberikan kepada anak-anak muda yang memang potensial. Betul. Dan juga sebenarnya juga dalam rangka membangun organisasi yang tuanya juga ikhlas, yang seniornya. Iya. Jadi buat saya yang seperti itu tuh keren banget. Jadi saya merasa harus datang ke sini. Waktu saya memang nggak banyak, tapi saya melihat titik-titik di mana ada perubahan yang signifikan berani dilakukan, itu harus didatangi dan harus diberi support. Oke. Namun satu hal yang mungkin tadi saya ini kan bahwa target dari kegiatan ini adalah sampai submit. Tapi saya sebetulnya sepakat dengan apa yang disampaikan Prof. Ardi tadi, bahwa pendampingan ini tidak hanya sampai submit, tetapi sampai publikasi. Karena itu yang akan menjadi bahwa PT PGRI akan kelihatan. Ya, itu iya, saya setuju banget sih sampai publikasi dan nggak hanya berhenti, tapi continuity-nya untuk yang berikutnya pendampingan di tempat di yang lain-lainnya supaya iklim akademik itu tumbuh, ya iklim akademik tumbuh. Tapi sebenarnya begini, ada atau nggak ada aturan adalah komitmen kita untuk membangun reputasi, ya, membangun mutu itu komitmen. Sebab kalau kita sudah ke sana, orang akan datang sendiri. Jadi pembedanya itu adalah mutu, komitmen, kita membangun mutu dan menimbulkan trust. Being a trusted university itu menjadi sangat penting sekarang ini. Iya, betul. Karena satu hal tadi yang menarik kan, begitu Pak Ketua Forum bilang bahwa Scopus adalah sesuatu yang menjadi momok bagi sebuah dosen. Mungkin Pak ini juga. Itu artinya adalah itu betul-betul yang menyulitkan sebetulnya, Prof. Satu dari pembuatannya, yang kedua dari sebenarnya sih dari bukan. Dari apanya? Sebenarnya sih kalau menurut saya ya, itu dari perasaan bahwa itu sesuatu yang sangat sulit ditembus. Jadi lebih kepada mentality barrier. Mentality. Iya. Jadi kalau sudah kita kerjain rame-rame ya mulai dari Sinta 4 dulu, kemudian naik dan lain sebagainya itu. Misalnya teman-teman ada riset tuh. Dari riset itu kita coba cari bagaimana cara menuliskan menjadi sebuah artikel. Itu jadi yang kita harus pecahkan adalah mental barrier, bahwa itu sesuatu yang sulit, itu sesuatu yang artinya menjadi seorang penulis yang betul-betul tangguh ya. Ya ini buktinya di antara kayak begitu kok bisa profesor gitu, banyak artikelnya. Kalau saya profesor iyalah. Kalau Budian itu kan. Kalau Budian sendiri bagaimana Bu melihat teman-teman dosen nih terkait dengan mental barrier ini tadi, melihat suatu sosok dari jurnal internasional yang sangat seperti itu. Bagaimana pendapatnya panjenengan? Ya begini, memang mengubah mindset itu tidak mudah. Ya juga untuk mulai menulis gitu ya, itu memang harus sadar diri dalam arti bagaimana bisa menuangkan suatu karya dalam bentuk tulisan, karena tulisan itu suatu saksi abadi. Ya sepandai apapun orang hanya bicara, tidak ada jejak dalam bentuk tulisan, tidak bisa diakui. Mengapa ada pemeringkatan Cinta, ada Scopus, itu untuk mengakui karya, sehingga juga sampai ada haki. Nah ini teman-teman tentunya harus mempunyai mindset yang mampu merubah sadar diri bahwa profesi yang dipilih sebagai dosen tidak hanya mengajar, tapi melaksanakan tridharma secara utuh, yang mana hasil tridharma yang terkait dengan penelitian tentunya harus ada produk, karena sekarang berbasis output. Nah ini untuk mengubah yang dulunya cuma sekedar mengajar ya Prof ya, untuk ke tridharma ini kadang menjadi hal yang dikatakan sulit, tapi sebenarnya tidak. Kembali pada
kesadaran dari mampu orang-orang. merefleksi dirinya dan pandai membaca peluang serta mencari kesempatan. Karena seperti mengikuti seminar internasional, dikira kalau memang belum butuh buat apa, tapi begitu mau kenaikan pangkat bingung. Pada seminar internasional kan tidak tiap hari. Nah, kita sering memfasilitasi, udahlah nanti aja Budian, kan kita masih lama. Tapi begitu mau kenaikan pangkat, mau ada BKD, pelaporan tiap semester baru bingung, kan nggak bisa instan. Nah itulah. Nah kalau dulu belum masuk aplikasi Sister Prokuni ya kita bisa ya secara manual. Kadang kita pelaporan masih di kampus, sekarang tidak bisa. Karena lu jelas Sister kan harus linknya yang mana sih? Kalau nggak ada linknya nggak bisa. Outputnya yang diminta. Iya, harus. Sehingga bagaimana mengubah mindset mereka, sadar diri, mau merefleksi dirinya atas profesi yang dipilih. Atas profesi yang dipilih. Ini kan kecotnya tadi. Aku mau membela Anda. Oh iya. Apa ya? Halo kawan-kawan, kita dibela. Mau membela. Iya. Jadi aku mau ngebelain sama ya namanya ibu tuh Iyalah, iya betul. Gimana Ibu? Jadi kalau aku mau membelanya gini, ya sadar diri dan lain sebagainya, tapi support sistemnya harus mendukung. Betul. Udah ada, yes. Yes. Dia bilang gitu. Yes. Support sistemnya, jadi membangun iklim akademik. Merasa di zona aman soalnya. Hari ini itu, kenapa nggak ikutan coba? Padahal bagus banget, ngapain jadi pembawa acara? Iya. Tugasnya di sini. Tapi nanti harus itu nomor. Harus ikut dalam Ikutkan. Habis, kan nanti malam baru mulai ini. Iya, betul. Aku titip satu nih, ya. Oh ya ada di sini. 3 hari. Iya. Oke, tapi gini, saya sebelum mengakhiri ya, karena saya harus ada geser ke tempat yang lain. Saya mau ngomong tentang PGRI sedikit. Iya betul. Monggo. Jadi saya pengen ngajak semua nih pemirsa yang lihat podcast ini, yang baik itu guru, dosen, baik yang baru lulus, honorer, negeri, swasta, maupun di Kemendikbud maupun Kemendikbud, PGRI itu nggak pernah berhenti berjuang. Ya, jadi hari ini kita sangat bersyukur bahwa tunjangan profesi guru di luar dari sekedar uang, tapi pengakuan profesi yang sangat mahal tetap dipertahankan. Dan RUU Sisdiknas ditunda, kemudian tidak masuk ke dalam prolegnas tahun 2023. Itu adalah perjuangan kita bersama. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa kalau kita berjuang tidak harus mengatakan kalau berjuang itu paling kencang kalau tangannya harus begini, harus matanya harus melotot. Iya. Tapi bagaimana kita dapat mendialogkan sebuah persoalan, mencari permasalahannya, berpikir secara analitis kritis, bersama-sama mencari tadi Ibu bilang win-win solution. Di situ PGRI tidak akan pernah meninggalkan teman-teman semua. Buat teman-teman guru yang belum sertifikasi, kami akan terus berjuang. Buat teman-teman guru yang honorer, kami juga terus berjuang. Dan Universitas PGRI Unirau ini, Ronggolawe, sudah terakreditasi B, sehingga aman. Please belajar di sini, Anda mendapatkan tempat yang baik, support system yang baik, kampus yang ramah, dan terus menumbuhkan. Terima kasih. Amin. Ya. Terima kasih. Saya pamit. Itu langsung pamit. Prof, sebelum pamit, Apa ini? 3 kata untuk Unirau setelah Prof berkunjung tadi. Aku sih nggak ada yang outstanding. Outstanding. Ya, 3 kata ya. 3 kata. Keren, luar biasa. Wah, 4 ini tadi ya. 4 di bonus itu ya. Keren, luar biasa. Ya, baik, rekan pendidik dan rekan semuanya yang seneng banget dengan ilmu pengetahuan, demikian kita berbincang-bincang walaupun ya sedikit namun berbobot terkait dengan apa sih jurnal internasional itu bagi kita semuanya, apa sih
Uniro itu sebenarnya, terutama sekali perjuangan PGRI akan selalu menemani tidak hanya guru, tidak hanya dosen, pokoknya semuanya akan selalu dibarengi oleh PGRI. Demikian podcast hari ini, saya Denny Fahrian dan Bapak Warli serta Uni Farosidi, biasa dikenal dan dengan juga Uni. Ibu Rektor ya. Terima kasih, Prof. Salam undur diri terlebih dahulu. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Salam ilmu pengetahuan. Dadah.